warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pasti sudah tahu kan untuk apa kita berkumpul di sini, yaitu untuk melaksanakan bimbingan kelompok yang akan saya pimpin. Sebelum kita melakukan proses bimbingan kelompok, saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya Eka Mutiara Sada, saya mahasiswa dari Universitas Sunan Ampel Surabaya, prodi bimbingan kelas 6. Nah, sebelum kita masuk ke dalam proses bimbingan kelompok, saya mau nih lebih mengenal teman-teman yang hadir di sini. Saya mau mulai dari kakak yang pakai jilbab. Baik, perkenalkan nama saya Devi. Perkenalkan nama saya Putri. Nama saya Alia. Nama saya Mega. Baik, teman-teman di sini, karena ya kita sebatas mengenal sedikit saja. Kemudian karena semua di sini berhijab ya, saya yakin kita berkeyakinan sama. Maka kita berdoa dulu, kita kirim Al-Fatihah, semoga acara bimbingan ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Teman-teman pasti sudah tahu kan apa itu bimbingan, yaitu penyampaian informasi yang aktual dan terpercaya. Kemudian dalam proses bimbingan kali ini saya mau menyampaikan beberapa asas yang dimana asas itu meliputi asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Jadi selama proses bimbingan ini nanti, apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang saya tanyakan, saya ingin teman-teman menjawabnya itu dengan terbuka, karena di sini ada kerahasiaan pula, maka kita juga harus saling menjaga rahasia masing-masing. Jadi kita itu satu sama lain bisa berkomunikasi dengan baik dengan benar. Untuk menuju ke proses inti, saya mau tes konsentrasi teman-teman. Saya akan melakukan ice breaking dengan tepuk warna. Teman-teman duduk aja, nggak usah berdiri. Jadi kalau saya bilang merah, itu tepuk 2 kali. Kalau saya bilang kuning, tepuk 3 kali. Kalau saya bilang hijau, tepuk 1 kali. Kita pemanasan dulu ya. Hijau 1. Merah, kuning, hijau 2, 3, 1. Kuning. Hijau. Kuning. Merah. Baik, kita mulai ya. Nanti kalau ada yang salah, hukumannya kita diskusikan bersama. Oke? Kita mulai sebentar aja ya, sekitar 2 menit. Merah, kuning, merah, kuning, merah, hijau. Ayo Mbak yang pakai kerudung sendiri. Duduk lokal. Teman-teman mau apa nih dari Mbak yang berkerudung lokal? Nyanyi. Matahari. Kita nyanyi lagu yang simpel-simpel aja. Jadi Mbak Devi ya tadi. Mbak Devi mau nyanyi lagu apa? Video. Apa ya? Mari. Banyak lagi. Karena ini temanya tentang parenting, jadi saya nyanyi lagu anak-anak aja ya. Oke. Kalau gitu gimana kalau Mbak Devi pelangi-pelangi nih? Ya. Ya mulai ya. Ya. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi.
konsentrasi teman-teman. Kuning. Salah. Saksi. Hijau. Merah. Hijau. Merah. Hijau. Kuning. Merah. Hijau. Merah. Kuning. Oke, udah selesai. Hebat teman-teman. Nah, setelah itu berarti sekarang kita udah memasuki dating ya. Sebelum saya menjelaskan apa itu tipe pola asuh yang baik, kira-kira teman-teman tahu nggak pola asuh yang dimaksud itu pola asuh ini? Maksudnya apa pengertian dari pola asuh sendiri? Apa? Cara merawat anak. Ya, ada yang lain? Ya, itu secara garis besarnya sudah disebutkan sama Mbak Aisanti ya? Oh, Mbak Mega. Mbak Mira. Ya, maaf. Salah mengenalkan. Oke, jadi parenting ini adalah parenting ini adalah pola asuh orang tua yang diberikan kepada anaknya. Kenapa saya menyajikan bimbingan mengenai apa sih parenting yang bagus itu? Karena banyak dari orang tua yang belum mengetahui bagaimana cara mendidik anaknya dengan baik dan benar. Karena banyaknya ketidakmampuan memahami kebutuhan anak, akhirnya memicu konflik antara anak dan orang tua itu sendiri. Biasanya konflik itu muncul karena orang tua yang tidak meyakini bahwa baik buruknya anaknya itu sepenuhnya adalah tanggung jawab mereka. Mereka itu cuma tahu bahwa didikan yang benar itu kayak gini, dan didikan ini tuh harus menjadikan anak saya menjadi anak yang sempurna. Padahal nggak semua anak itu cocok dengan pola didik tersebut. Kemudian, sebenarnya pola asuh ini ada banyak jelasnya, cuma saya tidak menyajikan karena dari 4 kira-kira pola asuh yang ada, beberapanya itu masih seperti pola asuh orang pada zaman dahulu yang misalkan mereka mengurus anaknya, atau seperti pola asuh yang ada di kerajaan-kerajaan itu yang mereka mengharuskan anaknya itu harus bisa menguasai semua. Karena dari sini saya akan menunjukkan beberapa tipe pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis itu dari namanya sendiri ya, demokratis. Kita bisa tahu bahwa pola asuh itu adalah pola asuh yang kita lihat dari banyak sudut pandang. Jadi nggak dari sudut pandang orang tua aja, ada dari sudut pandang anak, orang tua, dan sudut pandang orang ketiga. Nah, pola asuh demokratis ini ditandai dengan adanya pengakuan orang tua atau pendidik terhadap kemampuan anak, dan anak itu diberi kesempatan untuk tidak selalu tergantung pada orang tua. Orang tua selalu mendorong anak untuk membicarakan apa yang diinginkannya secara terbuka. Pola asuh ini menyangkut tentang bagaimana orang tua mampu memahami karakteristik anak, sehingga dalam interaksi seorang anak tidak merasa tertekan dan tersiksa karena mengeluh tentang bentuk pola asuh orang tua yang diterapkan yang sesuai dengan dirinya. Jadi parenting ini secara garis besarnya yaitu membantu agar anak dan orang tua itu mencapai sebuah hubungan yang maksimal, gitu. Nggak dari satu pihak aja. Kemudian ada beberapa pola asuh yang saya akan jelaskan di sini. Yang pertama yaitu responding, menanggapi anak secara cepat dan tepat agar memungkinkan kita untuk berpikir tentang
semua pilihan sebelum mengambil keputusan, mempertimbangkan peristiwa sebelumnya yang serupa dan mengingat kembali bagaimana cara dan hasil kita menangani peristiwa tersebut. Nah, sebagai calon dari ibu, kita harus tahu bagaimana cara kita menanggapi anak dengan cepat dan tepat. Kenapa kita harus menanggapi dengan cepat? Karena kita nggak akan tahu apakah masalah itu dapat selesai dalam jangka waktu yang sebentar atau lama. Nah, dengan kita menanggapi anak-anak itu secara cepat, apabila ternyata masalah itu bukan masalah yang kecil, maka kita bisa memikirkan solusi untuk kedepannya. Apa yang harus kita lakukan? Seperti contoh, apabila tiba-tiba anak kita atau adik kita itu datang menangis, kita harus memberikan tindakan yang cepat dengan respon yang tepat. Gimana respon yang tepat itu? Ya, kita bertanya, kita juga jangan menghakimi, kamu itu jangan menangis, kamu itu berisik, tapi kita bertanya dulu, apa perasaan yang dialaminya saat ini dan kenapa dia itu menangis. Nah, setelah dia misalnya dia nggak mau mengatakan, ya kita nggak boleh buru-buru marah-marah, karena dengan kita marah-marah itu nanti tidak membuat seorang anak itu terbuka kepada kita. Justru dia malah akan merasa takut sehingga dia memendam apa yang seharusnya dia katakan. Nah, itulah kenapa kita harus berpikir tentang sepak bola sebelum mengambil keputusan. Jadi kita nggak harus langsung marah-marah, tapi kita nasihati dengan baik-baik dan mempertimbangkan peristiwa sebelumnya yang serupa dan mengingat kembali bagaimana cara dan hasil kita menangani peristiwa tersebut. Kita bisa melihat, oh kemarin misalnya ada anak yang seperti ini lalu ditangani seperti ini dan ternyata penanganan itu nggak bisa terselesaikan dengan cepat, maka itu bukan penanganan yang tepat. Maka jika kita menanggap merespon itu dengan cepat, kita bisa mencari solusi dengan cepat. Yang kedua yaitu ada pola asuh monitoring, mengawasi interaksi anak dengan lingkungan sosialnya dan memberikan perhatian terhadap lingkungan sosialnya. Monitoring itu bukan berarti kita mengekang anak kita dengan cara kita selalu mengawasi berhentinya 24 jam, bukan seperti itu. Tapi monitoring seorang anak itu kita mengawasi interaksi yang dia lakukan dengan lingkungan sosialnya dan juga terhadap lingkungan sosialnya. Jadi kenapa anak itu bertindak seperti ini, kenapa anak itu tidak bisa seperti ini. Nah, itu kita melihat dari bagaimana dia berinteraksi. Oh, dia pemalu karena teman-temannya pintar misalnya, atau dia tidak bisa melakukan hal ini. Nah, dari situ, dari monitoring baik yang dari monitoring dengan baik yang kita lakukan, kita dapat membantu anak tersebut. Kayak, oh, anak ini minder karena ini, jadi aku harus membuat anak ini tidak minder dengan cara misalnya kita memberi pengetahuan kepada anak itu supaya anak itu bisa menjadi anak yang pede, atau kita bisa memberikan pengajaran. Karena orang itu kan kalau misalnya dia punya pengetahuan, dia menjadi lebih percaya diri seperti itu. Jadi bukan monitoring yang kita mengawasi gerak-geriknya 24 jam sehingga merasa dia tidak memiliki waktu untuk merasa main dengan senang dan juga rela, bukan seperti itu. Karena hal tersebut justru kadang itu menjadi menjadi tertanam dalam pikiran anak itu. Kenapa orang tua aku memonitoring aku 24 jam? Apakah karena mereka nggak percaya? Nah, seperti itu. Jadi monitoring itu kita lakukan untuk mengawasi interaksi anak dengan lingkungannya. Yang ketiga yaitu ada mentoring, membantu anak secara aktif untuk memiliki perilaku positif yang dikehendaki dengan membimbingnya terus-menerus. Mentoring ini seperti kita menjadi guru untuk anak-anak. Jadi seorang guru itu bukan mendikte. Kita bukan hanya memberikan peraturan yang harus ditaati, tapi kita harus membimbing. Karena nggak semua anak itu bisa melakukan hal itu dengan sendirinya. Jadi ada beberapa anak misalnya dia terbiasa berkata kasar.
Yang kita lakukan itu bukan hanya marah-marah saja, tapi mentoring. Kita membantu anak, kita mengajari anak. Jadi kita mengajari dek, nah kita itu gak harus berkata seperti ini karena ini adalah kata-kata mentor. Kamu bisa berkata seperti ini karena kata-kata ini itu lebih baik. Yuk mulai sekarang kita bilang seperti ini. Dan kita sering-sering mencontohkannya, karena kita harus membina terus-menerus serta mendukung perilaku dan kegiatan dia yang bersifat positif. Jadi apabila dia melakukan kegiatan yang positif misalnya, tapi kegiatan positif itu dibarengi dengan sesuatu yang tidak tepat, misalnya kayak dia bermain sambil belajar tapi dengan waktu yang tidak sebentar, atau memakan waktu-waktu yang lain, memakan waktu istirahatnya. Sedangkan kegiatan itu sebenarnya kan bersifat positif, hanya saja waktunya yang tidak tepat. Maka kita nggak boleh langsung menghakimi anak tersebut bahwa kamu melakukan kegiatan ini itu nggak benar gitu. Sebenarnya yang harus kita bimbing adalah kita mengatakan bahwa kamu benar melakukan kegiatan positif ini, tapi dengan jangka waktu yang nggak sama ini, karena dengan jangka waktu kamu yang terlalu lama, misalnya nanti kamu nggak bisa istirahat dan yang lain-lain. Lalu yang terakhir terdapat pola asuh modeling, itu menjadikan diri kita sebagai contoh yang positif dan konsisten bagi anak. Karena anak adalah duplikat, maka perangai dan kepribadian yang tercipta adalah hasil dari studi yang dia terima. Nah, anak kecil itu paling mudah dalam mengingat sesuatu. Maka kalau dia melakukan sesuatu kesalahan, kita lihat dulu kenapa dia bisa melakukan kesalahan tersebut. Bisa jadi dia melakukan kesalahan tersebut karena mencontoh temannya, mencontoh orang tuanya, mencontoh apa yang dia lihat dari televisi ataupun saluran-saluran lainnya. Nah, dari situ nanti apabila kita sudah mengetahui, oh ternyata dia mencontoh temannya atau mencontoh orang tuanya, maka kita ubah bukan hanya perilaku anak tersebut, tapi juga lingkungan dan cara pola asuh kita, itu yang harus kita ubah. Karena anak itu dia kan pikirannya masih pengetahuannya masih sedikit. Tidak mungkin dia tiba-tiba memiliki pengetahuan yang sebegitu banyaknya tanpa ada yang dia lihat. Nah, maka dari itu kita sebagai calon ibu yang baik, sebaiknya apabila kita melakukan sesuatu hal atau mendidik anak kita atau adik kita didik dengan baik. Kita bicarakan semuanya sampai semuanya itu benar-benar merasa nyaman di berbagai bagian. Nah, kemudian kenapa sih kita harus menerapkan parenting yang positif? Yaitu karena parenting yang positif ini nanti membantu anak memiliki kepercayaan diri yang positif melalui sikap yang positif dan penuh kasih sayang orang tua. Dan karena misalnya seorang anak itu nanti merasa senang dengan orang tuanya, pasti dalam keluarganya itu terbentuk keluarga yang harmonis. Semuanya bisa dibicarakan dengan baik, semuanya bisa dibicarakan secara terbuka, tidak ada kerahasiaan, sehingga antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya itu bisa saling menyesuaikan. Seperti itu. Kenapa edukasi ini sangat penting? Karena kita itu harus sama-sama tahu bagaimana caranya kita bertindak di suatu hari nanti, atau kita memberikan pengetahuan pada seseorang di sekeliling kita untuk bertindak. Jadi meskipun saat ini misalnya teman-teman ini belum memiliki anak atau kita belum nggak memiliki adik atau anak-anak yang masih di usia inilah, kita bisa memberi pengetahuan kepada orang tua kita, bisa memberi pengetahuan kepada kakak kita atau siapapun orang di luar sana yang sedang melakukan kegiatan pola asuh. Jadi apabila teman-teman merasa kayak orang tuaku ini sukanya kayak gini, sukanya dia marah-marah tanpa ditanya dulu, tanpa
yang terjadi di lingkungan saya gitu. Jadi kalian bisa memberi pengertian kepada orang tua bahwa ya Bu, sebenarnya pola asuh yang benar itu seperti ini. Jadi saya maunya apabila ada hal yang sekiranya janggal di antara kita bisa membicarakannya secara baik-baik, bukan hanya menjustifikasi atau bukan hanya menuduh secara sepihak. Nah, seperti itu. Lalu ada satu ungkapan yang mungkin terdengar agak kasar, tapi ini adalah fakta bahwa anjing tidak akan mengaum, begitu pula tidak ada harimau yang akan mengurung. Jadi dari mana anak kita bentuk? Ya dari pola asuh orang tua dan lingkungannya. Jadi bagaimana cara kita menciptakan ya, bagaimana cara kita membuat anak itu menjadi pribadi yang baik ya, dengan cara kita memperbaiki pola asuh dan lingkungan yang sedang ia tinggali. Seperti halnya singa, dia tidak mungkin menggonggong bagaimana harimau ya, dia tidak mungkin menggonggong karena induknya mengajari dia untuk mengaum, bukan menggonggong seperti itu. Baik, saya rasa bimbingan saya sudah terlalu panjang. Dari sini saya ingin tanya nih, gimana perasaan teman-teman? Apakah bosan atau ada yang ingin teman-teman katakan? Saya mau bertanya, Ya, silakan. kan dalam beberapa orang itu berpandangan bahwa didikan orang zaman dahulu yang menurut kita kayak keras, sistem kekerasan gitu. Misal ketika melihat ada anak nakal gitu atau sulit dibilangin itu, mereka biasanya memukul sebagai bentuk ketegasan mereka. Nah, itu ada yang bilang kalau sebenarnya tindakan tersebut malah membentuk mental anak itu menjadi kuat. Jadi anak itu kayak terbiasa gitu saat menerima rasa sakit yang mungkin besok akan diterima dari orang lain. Nah, menurut pemateri, apakah tindakan tersebut itu dibenarkan gitu secara pola asuh yang benar? Menurut umum, kalau menurut pola asuh yang baiklah itu menghindari kekerasan. Ya, jadi sebelum kita menerapkan pola asuh, kita harus mengenali karakteristik anak itu dulu. Mengenali karakteristik anak itu dulu. Karena mengapa orang dulu menganggap bahwa pola asuh itu adalah pola asuh yang baik, karena ya karakteristik orang pada zaman dahulu itu memang terbentuk mentalnya itu mental seperti itu gitu. Jadi mereka terbentuk dengan apa ya, tahan dengan kekerasan, tapi mereka biasanya tidak tahan dengan kekerasan verbal, mereka cenderung tahan dengan kekerasan fisik aja. Atau seorang anak itu pasti kan lahir dari orang tua. Nah, pola asuh seperti itu juga masih ada saat ini, tapi di tempat yang lain, maksudnya di ras-ras yang lain. Jadi itu juga tergantung budaya apa yang sedang kita tinggali saat ini. Karena ada beberapa ras, ada beberapa suku, bahkan ada beberapa negara yang masih menerapkan pola asuh tersebut karena memang itu masih menjadi tradisi mereka. Namun karena kita berada di negara yang bersifat demokrasi, maka pola asuh ini adalah pola asuh yang saya rasa paling baik di antara pola asuh yang lain. Seperti itu. Kemudian teman-teman yang lain, sudah pesan ya? Oke. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Bagaimana dengan pola asuh yang dimana orang tua itu kayak memanjakan anaknya, sangat memanjakan anaknya, bahkan
itu berani pinjol gitu. Dan orang tua itu gak berani sampai gak berani sama anaknya. Dia mengambil anaknya aja gitu kan. Nah itu bukan termasuk pola asuh yang salah ya, itu adalah pola asuh yang kurang tepat. Karena apa? Secara tidak langsung kita mendidik mental anak itu menjadi anak yang otoriter. Jadi dia itu suatu saat nanti dia hanya akan tahu bagaimana cara memerintah. Dia nggak tahu gimana cara dia harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan hal yang dia inginkan. Jadi kita sebagai orang tua atau kita sebagai orang yang tenaga pendidik, kita harus mencontohkan kepada mereka bahwa di tempat yang kita tinggali ini kita memiliki hak dan kewajiban. Nah, jika kita menerapkan pola asuh yang seperti itu, yang seperti menanyakan, kita hanya memberikan pengetahuan tentang hak, tapi dia tidak tahu kewajiban apa yang harus dilakukan. Jadi itu bukan pola asuh yang salah, tapi itu pola asuh yang kurang tepat. Karena hal itu nanti juga bisa berdampak buruk kepada anak. Jadi karena Mbak Mega ini sudah mengetahui bagaimana cara pola asuh yang benar, Mbak Mega bisa menerapkan itu kepada orang permasalahan yang Mbak Mega sebut tadi. Bisa saja Mbak Mega memberikan pengetahuan ini terhadap orang tua dan juga pengertian terhadap anak-anak bahwa kepribadian seperti itu bisa membahayakannya di masa yang akan mendatang. Karena apabila nanti misalnya dia sudah tidak memiliki, mohon maaf, sudah tidak memiliki orang tua, lalu dia sudah tidak memiliki siapa-siapa, tapi dia masih memiliki kepribadian yang otoriter, maka dia yang akan kesusahan dalam bertahan seperti itu. Baik, karena waktunya sudah agak siang ya. Sekarang saya mau tahu nih, tadi itu kalian menggunakan semua apa enggak? Di antara beberapa pola asuh yang saya sebutkan di PPT tadi, saya mau kalian menyebutkan satu-satu. Tadi kan ada empat tipe pola asuh. Saya tidak mau menunjuk. Silakan ada satu-satu. Iya, modeling ya, lalu Monitoring. Ayo Mas ada dua. Apakah tadi dengarkan apa enggak? Mentoring? Ya. Responding. Baik, jadi kalian tadi mendengarkan semua ya. Kemudian seperti yang sudah saya jelaskan tadi, maka nanti apabila kalian menghadapi atau kalian mengalami pola asuh yang tidak sesuai atau tidak tepat atau kurang baik, kalian bisa memberikan pengetahuan, pengertian, ataupun kalian bisa membantu lingkungan tersebut. Nah, karena saya rasa sudah cukup, saya tutup acara webinar kali ini. Saya terima kasih karena kalian sudah mau berpartisipasi. Kemudian saya minta maaf karena sepertinya waktu yang saya pakai ini terlalu lama. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.